bagaimana skema ini akan berjalan dan bagaimana agar dicapai hasil yang maksimal. Dan harus diperhatikan juga kalau ternyata worst skenario ternyata ini gagal. Artinya tidak berjalan sebagai requirement yang untuk tax planning ini tidak terpenuhi semua. Itu yang akan worst skenario-nya pajak yang harus dibayar berapa. Gitu. Itu harus dihitung. Nah, ini mungkin saya harus lebih tahu maksudnya bagaimana. Kalau secara umum sih tidak sebenarnya. Secara umum tidak kalau dari informasi ini. Iya, karena ada juga yang memang untuk menghindari kewajiban lain seperti BPJS. Memang saya juga pernah Iya, itu betul. versi lain dari pertanyaan ini. Jadi misalnya ada orang gajinya katakanlah 30 juta gitu ya. Tapi sebenarnya gajinya dia itu yang dilaporkan itu hanya sebatas UMR saja. Misalnya UMR, katakan UMR Bekasi ya, UMK itu sekarang kan sekitar 4,4 atau 4,5. Nah, itu sisanya itu dibikin tunjangan semua, tunjangan macam-macam lah gitu. Sampai suatu ketika ada kalanya si orang ini, si teman saya ini, dia menerima namanya bantuan COVID, Pak Fajar. Karena dia dianggap orang dengan gaji UMK Bekasi. Jadi waktu dia menerima bantuan COVID, dia nanya loh, ya dia bilangnya gini sih, ya bukannya saya sok punya duit, enggak. Cuman intinya gajinya saya ini harusnya nggak terima bantuan gitu. ternyata oleh HR-nya dibilang, ya karena yang di kami itu gajinya Bapak ini adalah UMK Bekasi. Gitu. Jadi memang ada saya juga punya informasi dari sisi lain untuk pertanyaan nomor 2 dari Pak Yogi Riswanto ini sih, Bang Fajar. Betul, saya setuju. Memang kalau dari sisi perpajakan mungkin nggak ada tax planning di situ, tapi dari sisi yang lain, Pak. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini nih, kita sambil nunggu dari teman-teman peserta yang mau nanya, kita ngobrol-ngobrol aja nih, Bang Fajar. Kalau misalnya katakanlah seperti Tokopedia gitu, ini kita nggak dunia nyata ya. Katakanlah Tokopedia startup, kemudian ada angel investor masuk dari luar negeri gitu. Itu kan dia pasti ada tambahan modal lah. Ada tambahan modal, nanti sahamnya ada dilusi dan lain sebagainya, itu pasti subject to our tax regulation lah. Kalau itunya sih clear. Nah, kalau misalnya kemudian dia melakukan untuk supply-nya dia itu misalnya dia untuk barang-barang tertentu disuplai dari negara-negara yang terkenal murah gitu. Seperti Cina misalnya. Itu jadi supply barangnya itu bukan dari pabrik yang di Indonesia. Tapi misalnya pulpen lah. Kita dulu waktu naik angkot kan ada kalanya dibagi pulpen yang pulpen kayak pulpen pilot gitu. Itu tiga buah pulpen itu dihargai 5.000 gitu. Padahal kalau itu misalnya dibeli di seperti toko buku biasa atau mungkin Gramedia yang punya merek gede ya, itu beli satu aja udah 5.000. Nah ini kan dia akan menekan cost dari tenan-tenannya dia. Kalau misalnya kemudian ada perusahaan yang mau memberikan itu, yang dia lebih murah dari sana, suppliernya dia lebih murah. Nah ini kan subject to transfer pricing juga nih, Bang Fajar. Nah di sisi lain dia ada tax issue, di sisi lain dia ada juga isu mengenai antitrust gitu, karena bisa dianggap sebagai predatory pricing. Jadi dia dia produksi yang banyak, seperti IKEA ya. IKEA itu bisa produksi bisa jual murah karena dia produksinya banyak gitu, dan banyak yang beli akhirnya. Itu bisa dibilang, saya nggak bilang IKEA melakukan predatory pricing, tapi itu contohnya. Contoh kalau misalnya itu dilakukan secara eksesif dan itu kurang dari production cost-nya itu sendiri. Nah ini gimana nih Bang Fajar, kalau di Indonesia sampai sejauh mana sih orang-orang bukan investornya ya, si perusahaan-perusahaan itu bisa dikejar gitu. Maksudnya mungkin kita sebagai bisnismen, kita sebagai investor, kita sebagai mungkin ada teman-teman yang jadi direksi dari perusahaan itu, mungkin kepengen tahu juga kalau saya lakukan itu tuh kira-kira saya dikejar sampai mana sih gitu. Oke.
Ini dari aspek perpajakan ya. Ya, ya. Saya konfirmasi sebentar. Jadi ada perusahaan angel investor dari luar negeri, dia invest ke Indonesia, perusahaan yang ada di Indonesia, anggap aja e-commerce lah ya, Indonesia, agar barangnya itu bisa masuk dengan harga dan dijual di situ dengan harga yang lebih miring gitu kan ya? Lebih miring gitu. Ya. Jadi kompetitornya misalnya jual pulpen 3 buah itu 10.000 misalnya, dia bisa jual itu 5.000. Nah kalau kayak gitu kan pasti konsumennya mau nggak mau ya pasti milih itu gitu. Ya. Baik. Kalau di ketentuan perpajakan Indonesia sebenarnya ada namanya transfer pricing regimen, bahwa sebenarnya gini, bahwa transfer pricing tadi yang case ada transaksi hubungan istimewa, artinya gini, bahwa pengenaan transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa itu akan diuji oleh otoritas perpajakan. Nah, kalau ternyata nanti didapati di situ bahwa harga transfer itu tidak lazim atau tidak wajar, maka otoritas perpajakan Indonesia atau Dirjen Pajak Indonesia berhak untuk melakukan adjustment atau melakukan koreksi atas harga tersebut. Dan selisih dari harga tersebut akan ditagih dengan biaya perpajakan dengan pajak yang di Indonesia. Sebagai contoh gini, tadi case ya, kalau ternyata misalnya harusnya harga harga barang itu anggap aja 100 juta. Kemudian karena dia sebagai investor, dia jual ke perusahaan yang di e-commerce yang di Indonesia, dia harga di 50. Maka harga wajarnya kan harusnya 100 ya, harga wajar dibanding kompetitor yang lain. Maka oleh otoritas perpajakan di Indonesia, dia akan lihat harganya itu kan kecil, harganya kan minim banget di Indonesia. Kemudian dia akan cek harga wajarnya itu berapa sih sebenarnya yang dari harga transfer tersebut. Ini kalau diimbangi dengan gini, kalau di perpajakan efeknya adalah kalau itu mengurangi aspek perpajakan, mengurangi pajak yang akan dibayar di Indonesia. Sebagai contoh yang tadi, kalau ternyata harganya dikecilkan, kemudian aspeknya adalah, kalau aspeknya adalah sebenarnya membesarkan profitnya, biasanya prakteknya ya, orang Indonesia tidak akan peduli. Artinya tadi yang harusnya harga belinya 100, terus kemudian dikecilkan jadi 50, kan bagi perusahaan yang ada di Indonesia, itu kan untungnya malah naik. Kalau dijual ke ini ya, dijual ke konsumen. Yang tadinya harusnya dijual 100, anggap aja jual ke konsumen adalah 110 ya. 110, kemudian dia beli dengan harga 50. Berarti selisihnya itu kan di 60 ya, 60 sebagai income-nya, profit. Berarti Mas ya? Ya. Nah, ini kan yang dikenakan pajak di Indonesia. Nah, kalau orang pajak Indonesia ngeliat ini tambah seneng dong. Artinya pajak yang dikenakan lebih tinggi, yang distorkan. Iya nggak? Oh gitu ya. Kalau Iya. misalnya dia jual rugi gimana, Bang Fajar? Kalau dia jual rugi ke Indonesia, dia jual dari 50, jualnya menjadi 40. Nah, ini yang menjadi isu. Nah, Ini yang menjadi isu. gimana tuh? Dia harusnya, pasti akan dicari sebenarnya dia harusnya, jualnya harusnya berapa. Nanti harga jualnya harusnya idealnya adalah menjadi 100, mungkin menjadi 70 atau 60. Harga keuntungan wajarnya. Berapa keuntungan wajar dari transaksi tersebut. Ini yang harus dihitung oleh pemeriksa pajak atau otoritas pajak untuk mencari sebenarnya berapa sih kewajaran dari transaksi atau keuntungan tersebut dan dikenakan pajak di Indonesia. Gitu. Okay. Yang paling banyak sebenarnya malah gini, Mas Iwan. Jadi tidak berhenti sampai situ, dia akan kirim dengan harga yang kecil, tapi dia jualnya di Indonesia, dia akan bebankan biaya lain yang itu tidak masuk di harga barang.
Misalnya dia kasih royalti, dia kasih dengan manajemen fee dari investornya sana ya. Dia akan beri dari biaya apa ada bunga dan lain sebagainya, interest. Nah itu yang sebenarnya nanti akan dikejar sama orang-orang pajak tuh di situ. Karena dia nggak rela pasti perusahaan yang di Indonesia akan rugi. Dia nggak rela. Perusahaan rela rugi karena pajak ya, rugi karena pajak. Dia nggak rela perusahaan di Indonesia bayar pajak gede ke negara, dia nggak akan rela. Investor itu nggak akan rela. Maka dia akan cari cara bagaimana pajaknya di Indonesia kecil, kemudian ditransfer ke luar negeri dengan pajak juga seminimal mungkin. Begitu, Pak. Nah ini Bang Reza mau nanya sesuatu nih. Ya, terima kasih. Mas Fajar, ini mungkin pertanyaan yang juga sering kita atau saya dengar dari rekan-rekan yang menjalankan usaha startup atau menjalankan usaha UKM. Tadi kan Mas Fajar cerita bahwa dengan tax planning itu kita bisa membayar pajak seminim mungkin, kemudian bahkan perusahaan-perusahaan besar yang di skala global itu berhasil melakukan itu. Nah, saya nggak heran ya dengar cerita Mas Fajar itu, makanya berbagai negara di dunia itu berusaha mati-matian ngejar Google. Masa sih lu bayar pajak cuma segini? Semua peraturan baru tiap negara berusaha ngejar yang namanya Google, Facebook, macam-macam lah ya. Nah, tapi ini untuk skala startup, teman-teman yang baru mau bikin startup, baru mau UKM. Nah, kalau udah terjadi ternyata hasil pajaknya minim, kan Mas Fajar bilang akan men-trigger si petugas pajak untuk mengobok-ngobok nih, mulai cari-cari. Tapi Mas Fajar juga bilang ada keterbatasan resources di sana. Ya, nggak hanya Indonesia mungkin ya, semua negara pasti punya keterbatasan. Nah, sampai tahap berapa sih, nilai berapa, di level apa baru mulai di obok-oboknya itu tuh. Jadi ada teman saya pernah bilang nih ketika saya ingin lapor pajak terlambat, saya pernah nih, teman saya konsultan pajak juga, saya langsung lupa gitu kan, panik, saya telepon dia, tenang, kalau masih pajak kayak kita gini nggak ada yang ngejar. Nah, sebenarnya sampai di level berapa tuh kita baru bisa khawatir akan diobok-obok. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, sering ada yang bertanya nih, kok ini saya udah punya lawyer nih yang kemarin bantuin pendirian perusahaan, agreement, saya tanya pajak, nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang bisa. Emang bedanya konsultan hukum sama konsultan pajak itu di mana? Ya kan? Kemudian sampai saking kalaupun memang sangat berbeda, apa hal yang membuat konsultan hukum nggak bisa menjadi konsultan pajak? Terima kasih Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Reza pertanyaannya. Menarik. Yang pertama adalah pada level berapa sebenarnya pajak akan lebih aware ya. Biasanya kita nggak bisa bilang level tertentu, tapi kita akan melihat dari tanda-tandanya. Yang pertama adalah kita sangat crowd banget, sangat tiba-tiba booming, perusahaan baru booming, dan kemudian kita kadang-kadang kalau booming itu kan perusahaan kadang-kadang ditanyain, ownernya kan diwawancara sama majalah-majalah tuh, dengan media-media. Ya. Nah itu biasanya itu akan memicu orang pajak akan melihat ini kenapa ini, berapa omset yang dia dapat, kemudian berapa customer yang dia sudah generate itu. Ya misalnya growth-nya, dia biasanya kalau sudah di expose media kan, di interview sama media biasanya nanti akan dibesar-besarkan. Owner itu dengan bangga akan menyampaikan bahwa sebenarnya kita sudah punya akuisisi customer ada misal 100.000, 500.000, dan kemudian transaksinya ada sekitar berapa puluh miliar, berapa triliun, dan seterusnya itu. Kemudian kita sudah punya income, tahun ini ada sekitar 100M, 200M, 300M. Nah, kata-kata kita itu akan dicocokkan dengan SPT. Biasanya begitu, dia akan tarik tuh ke SPT, apakah benar atau tidak sih sebenarnya, dia sudah laporin enggak. Oh, ternyata tidak sesuai, dia akan dihimbau di situ, dihimbau dulu. Gimana, kamu kok nggak laporin dengan benar nih, katamu di majalah SWA, Anda punya omset
1 triliun. Ternyata lapornya cuma 100 juta atau 200 juta. Nah, selisihnya kemana nih? Ditanya dulu itu gitu. Nah, terus kemudian ada lagi nanti dilihat asetnya, pertumbuhan asetnya. Dia bilang pertumbuhan asetnya tinggi. Asetnya dari mana ini pertumbuhannya? Asetnya di SPT misalnya tinggi banget, tapi dari mana? Nggak ada investor yang masuk, tapi aset naik terus. Generate aset terus, naik terus. Growing-nya tinggi banget di situ asetnya. Misalnya asetnya dari tiba-tiba tahun ini hanya 1M, tiba-tiba menjadi 10M. Tapi di sisi lain, di capitalnya, itu nggak ada. Dia dari mana? Apakah dari pinjaman, atau dari pemegang saham, atau dari income, dari keuntungan? Ini yang harus ditelusuri oleh orang pajak, biasanya nanti ditanyakan. Akan dihimbau, namanya SP2DK, dihimbau pertama dikasih surat cinta, ditanyain, kalau kita bisa menjelaskan dan memuaskan mereka, biasanya nanti akan di-close, ditutup. Ini make sense nih. Jawabannya ya sudah di-close dengan berita acara. Ini diperoleh dari sini, kenaikan aset diperoleh dari investor ternyata. Terus kemudian kalau investasi kan nggak terutang pajak. Investasi, kecuali hasilnya baru dikenakan pajak. Kemudian apalagi ternyata dari utang juga tidak ada pajaknya, kecuali hasil dari hutang tersebut, misalnya bunga dan lain sebagainya, itu baru dikenakan pajak. Nah, ini ternyata dari pinjaman dan dari investasi baru. Baru kemudian berarti sudah selesai, jawabannya make sense dan nggak terutang pajak, akan ditutup dengan berita acara selesai, case close. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal, yang memuaskan, biasanya mereka mulai curiga, mereka mulai awas, semakin awas. Terus diawasin. Oh, ini kemarin jawabannya kayak gini, ini kayaknya nggak make sense nih. Terus aset bertambah terus, nggak ada investasi, nggak ada pinjaman. Ini dari mana nih? Kemungkinan dari income nih. Income-nya nggak dilaporin beneran. Nah, kalau tidak kayak gitu terus, maka dia akan dihimbau lagi, dia jawab lagi dengan jawaban yang tidak memuaskan, biasanya akan diterjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan atau audit secara perpajakan. Nah, dilakukan itu, dicek data-data Anda, kemudian dokumen-dokumen Anda, itu akan dilihat lebih lanjut. Berikutnya lagi ada kemungkinan bisa jadi ada data-data dari tempat lain. Misalnya nih, pajak sama bea cukai kan sudah kerjasama pertukaran data. Jadi misalnya seperti yang di kasus Mas Tiawan tadi, Mas Iwan, dari Cina impor gede-gedean. Ada misalnya sekitar 500 ton pulpen dengan harga total nilainya misalnya 500 miliar, anggap aja begitu, 500 miliar. Kemudian dia laporin bahwa dia impornya hanya 10 ton dengan harga 10 miliar. Income-nya untuk biar keuntungannya nggak dikenakan pajak di Indonesia, dia kecilin juga untungnya. Omsetnya dikecilin juga. Tadi harga pokoknya adalah 10 miliar, dia jual hanya sekitar 12 miliar. Padahal kalau dia lapor seharusnya dari 500 miliar tadi, dia lapornya harus sekitar mungkin 600 miliar omset dia. Dikecilin. Nah, bea cukai store data ke pajak bahwa ada data importasi sebesar 500M, kamu udah dapat belum orang pajak terhadap wajib pajak tertentu ini, perusahaan ini. Orang pajak lihat, wah, dilapornya cuma 10 ton, padahal harusnya 500 ton. Makanya dikejar sisanya oleh orang pajak. Pasti akan dihimbau nanti. Dihimbau, kemudian diminta datang ke kantor pajak untuk menjelaskan. Kalau jawabannya tidak memuaskan, maka akan dilakukan pemeriksaan. Gitu. Mas Fajar, berarti ini sebelum Mas Fajar menjawab pertanyaan yang kedua, berarti kalau udah diajak wartawan untuk interview mau diliput, bukan berarti itu selalu positif ya, harus hati-hati. Positif sih positif, tapi hati-hati. Nah, saya titip satu pertanyaan sebelum Mas Fajar masuk ke pertanyaan yang kedua. Itu kan kesan yang saya tangkap berarti petugas pajak itu agak lumayan proaktif melihat, tapi sudah booming gitu baru dia akan tergerak. Nah, apakah mereka juga proaktif lihat di sosial media nih?
si owner startup itu sering posting mobil baru beli Tesla, baru beli rumah baru. Ini juga bisa memicu itu pergerakan orang kantor pajak. Betul. Saya pernah ada pengalaman begini. Kebetulan ada teman-teman di Batam waktu itu ya. Dia perusahaan piping untuk oil and gas. Kebetulan istrinya itu yang suka posting jualan barang-barang branded. Dia kan dengan Singapura ya. Dia beli kemudian diposting di medsos, di Instagram, kemudian dia sambil jualan gitu. Terus kemudian dia juga posting lagi naik mobil-mobil mewah lah gitu di Batam. Nah, ternyata di SPT-nya tidak dilaporin. Kebetulan ditangkaplah sama orang pajak. Akhirnya diimbau, kemudian dikenakan pajak di sana. Itu case yang real terjadi dan kita handle waktu itu. Yang perlu saya tekankan sebenarnya yang tadi di medsos, ketika kita bermain medsos, ketika kita bermain di media, ini memang harus hati-hati, terutama terkait dengan aspek ekonomi. Itu yang harus diperhatikan. Aspek ekonomi artinya apa? Bahwa Anda harus hati-hati kalau ini nanti efek nggak ya ke ekonomi, artinya ke pajak. Contohnya, Anda posting pakai jam Rolex. Nggak tahu itu ternyata asli atau palsu ya. Misalnya jam Rolex diposting, kemudian ketika dicek di SPT nggak dilaporin jam Rolex itu. Nah, ada kemudian dia akan ditanyakan oleh orang pajak. Atau kemudian ada cerita ke majalah-majalah atau ke media terkait tadi misalnya data-data berapa data customer, data income-nya, terus kemudian kalau target masih enggak, karena target itu belum realisasi kan. Tapi kalau sudah masuk ke tahun lalu kita sudah punya generate income berapa ratus dan seterusnya. Tapi kalau masih investasi lain, berbeda. Investasi itu kan investasi tidak terutang pajak, pinjaman tidak terutang pajak. Tapi kalau sudah masuk ke dalam income, masuk ke dalam penghasilan, masuk ke dalam net income dan lain sebagainya, nah itu kemudian pembagian dividen itu harus hati-hati. Itu biasanya sangat dicermati sama orang-orang pajak. Kemudian juga pembelian kantor dan lain sebagainya juga ya, pengaruh itu di situ. Itu Mas Reza. Pertanyaan yang kedua tadi Mas, yang mengenai konsultan. Oh, perbedaan konsultan pajak dan lawyer. Sebenarnya ini sangat beririsan sebenarnya. Beririsan tapi belum tentu bisa bersatu. Belum tentu semuanya bisa menggunakan. Artinya gini, semuanya punya kalau semuanya berdekatan dengan membidangi hukum, tapi pada sisi yang berbeda. Kalau lawyer itu biasanya lebih cenderung hukum secara umum, sedangkan kalau pajak memang spesialis di hukum pajak. Biasanya begitu. Nah, apakah ada orang lawyer bisa menangani pajak nggak? Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak. Karena apa? Kalau yang bisa berarti dia lawyer yang belajar pajak. Itu memang ada orang yang begitu. Jadi lawyer yang belajar pajak, yang dia akhirnya dia bisa berpraktek sebagai konsultan pajak. Karena dia juga ngambil sertifikasi selain sebagai lawyer, sebagai advokat ya, dia juga ngambil sertifikasi konsultan pajak. Ada teman-teman saya seperti itu, dan itu banyak. Kemudian di situ dia bisa memberikan advice terkait dengan perpajakan, malah biasanya lebih lengkap. Hanya kelemahannya biasanya kalau basisnya dari hukum ke pajak, ketika masuk ke dalam transaksi yang detail yang bersifat keuangan, ini orang-orang hukum harus belajar lebih jauh. Ya, contohnya dia harus belajar bagaimana akuntansi itu bekerja, bagaimana mencatat di transaksi di jurnal-jurnalnya dan lain sebagainya. Ini yang harus dipelajari lebih jauh oleh lawyer kalau pengen masuk ke perpajakan. Begitu pula dengan konsultan pajak, apakah bisa masuk ke hukum, memberikan advice hukum, bisa tidak. Kalau dia ternyata tidak belajar lagi di sarjana hukum,
mendapat sarjana hukum kemudian dapat sebagai advokat, maka dia tidak bisa. Tapi kalau dia ternyata masuk di dua, punya sertifikasi di dua itu, dia lebih bisa, gitu. Nah, ini yang terjadi akhirnya tidak semua lawyer itu bisa memberikan advice perpajakan karena dia tidak mengambil sertifikasi konsultan pajak. Begitu pula dengan konsultan pajak, tidak serta-merta dia bisa memberikan advice hukum karena dia tidak memahami, belum tentu dia mengambil sarjana hukum, kemudian juga sebagai advokat. Gitu, Mas. Makasih Mas Fajar. Ya itu makanya juga banyak teman-teman yang di law firm, advokat, yang tidak punya sertifikasi konsultan pajak tuh ketika ada klien tanya, dia mohon maaf kan, mohon maaf, sesuai dengan kode etik advokat, kita nggak bisa memberikan konsultasi perpajakan. Tapi kalau di kantornya dia ada yang punya, ya dia akan bisa bantu. Ya memang betul Mas, itu udah banyak trennya, beberapa konsultan hukum mempunyai SH-SH yang punya sertifikasi konsultan pajak. Dan itu belum banyak, itu profesi yang mahal juga itu kalau bisa double kayak gitu. Ibaratnya ya kan, itu dua hal yang paling ditakuti katanya di Amerika kan, lawyer sama tax consultant. Iya, betul-betul. Kebetulan kalau di kita ada beberapa teman yang basisnya konsultan pajak, akhirnya kita minta ambil sarjana hukum untuk sebagai advokat juga, karena arah ke depan untuk beracara ini kan sementara ini antara di pengadilan pajak itu yang bisa berpraktek adalah sarjana ekonomi sementara ini ya, untuk dia kemudian mengambil sertifikasi sebagai kuasa hukum, kemudian dia bisa berpraktek. Kemudian kalau sarjana hukum harus dia ngambil kursus konsultan dulu, kursus pajak dulu, baru kemudian dia bisa berpraktek di pengadilan pajak. Nah, kita melihat arah kedepannya adalah kayak Mahkamah Agung mau mengambil pengadilan pajak ini di bawah Mahkamah Agung langsung. Jadi ada kemungkinan nanti lawyer yang akan bisa masuk ke situ. Itulah kenapa para konsultan banyak yang mengambil sarjana hukum akhirnya, biar dia nanti bisa akan beracara di pengadilan pajak bila ternyata undang-undang pengadilan pajak diubah. Gitu, Mas. Siap, terima kasih Mas Fajar. Ya. Silakan Mas Iman. Ya. Ini saya ada pertanyaan. Ini terkait dengan kondisi negara ya. Ini kan pandemi ini banyak perusahaan yang memang mengalami. Agak kecil Mas suaranya. Halo? Halo. Ya, sudah jelas? Suaranya mengecil. Kecil suaranya. Suaranya mengecil, sebentar ya. Halo? Masih kecil itu Mas? Halo? Ya. Halo? Kedengaran tapi kecil Mas Iwan. Kedengaran tapi kecil. Nah, sekarang Nah, udah jelas ya. Nah, ini kan terkait sama kondisi kita sekarang ini nih, karena karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, jadi para pengusaha ini banyak juga yang mengalami kesulitan dalam beroperasi dan berusaha gitu. Nah, kemarin kan sempat dikeluarkan tuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu mengenai kebijakan budgeting tentang keuangan untuk COVID ya. Jadi ada realokasi anggaran segala macam. Nah, di situ tuh di salah satunya isinya mengenai kebijakan di bidang perpajakan tuh, Bang Fajar. Nah, itu mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu sebesar 22%. Nah, pertanyaannya adalah 22% itu hitungan pajaknya dari apa tuh kan? Ya kan tadi Bang Fajar jelasin ada banyak tuh pajak-pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan gitu ya. Nah, pertanyaannya 22% itu untuk tahun berlaku 2020 dan tahun pajak 2021 itu sebesar 22%. 22% ini itu dikenakannya dari mana sih Bang Fajar? Baik. Terima kasih. Tadi kita
Saya sharing terkait dengan income statement atau rugi laba. Nah, dari income, kemudian nanti hasilnya adalah net operating income, kemudian ada net income sebelum pajak atau net penghasilan bersih sebelum pajak. Nah, baru dikenakan pajaknya. Nah, tarif yang 22 dan nantinya 20% itu ada di sini, Mas Iwan. Di nomor 9 ya. Nomor 9. 9 ya. Ya. Jadi kalau nomor 7 tadi kan ada nomor 8 itu kan ada net income sebelum pajak atau penghasilan bersih sebelum pajak. Kemudian dikenakan pajak di rate itu dikenakan di nomor 9 tadi. Income tax gitu. Jadi kalau tahun 2020 sampai 2021 ini akan dikenakan 22%, kemudian untuk tahun 2022 itu akan dikenakan 20%. Itu. Ini info juga buat teman-teman startup, teman-teman yang mulai usaha rintisannya. Jadi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 itu memang ada penyesuaian tarif pajak. Jadi pemerintah juga tidak dengan serta-merta bisa dibilang nggak mau peduli lah, nggak mau peduli pokoknya kamu bayarnya full ke saya gitu. Nggak juga, ternyata ada penyesuaian juga gitu ya Bang Fajar. Karena dirasa juga kalau misalnya tarifnya tidak disesuaikan, tarif pajaknya tidak disesuaikan, maka pengusaha-pengusaha juga akan kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak yang nantinya akan jadi PR sendiri untuk Dirjen Pajak. Itu seperti itu ya kira-kira. Betul. Selain itu ada beberapa fasilitas yang memang masih berlaku untuk masa COVID ini, seperti contohnya PPh pasal 21 karyawan itu ada yang tidak dikenakan pajak. Kemudian PPN impor ini yang untuk perusahaan tertentu ya, ini tidak dikenakan juga PPh dan PPN impor ya, PP22. Kemudian ada lagi untuk industri kesehatan, ini juga ketika melakukan importasi itu juga tidak ada pajak-pajak sama sekali. Kemudian juga UMKM ada 0,5% itu setahu saya masih dihilangkan juga, belum diminta bayar. Jadi masih free. Itu ada beberapa fasilitas yang memang diberikan oleh pemerintah pada masa COVID. Selain penurunan tarif tadi ya. Itu berarti kalau impor berarti jatuhnya di bea cukai ya? Nanti ya, ini pengenaannya di bea cukai. Ya, pengenaannya di bea cukai ya. Tuh, itu untuk tertentu ya, artinya tidak serta-merta semuanya dapat fasilitas itu, tapi biasanya nanti dilihat dari pemerintah ada listnya, itu yang paling terdampak dengan COVID. Industri yang paling terdampak dengan COVID itu bisa impor dan dapat fasilitas itu. Oke. Nah, ini untuk pemberlakuannya sendiri, seperti contoh tadi pertanyaan dari peserta juga, kalau misalnya saya punya usaha rintisan, kemudian dalam masa saya pernah melakukan kelebihan bayar gitu. Kemudian ada peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam periode Covid gitu. Kemudian ada penyesuaian tarif. Nah, ini harus bisa langsung di-settle, maksudnya kalau di bahasa perdata judulnya perjumpaan utang. Atau sistemnya tetap terpisah, jadi kita upaya hukum untuk kelebihan bayarnya sendiri, yang ini nanti dihitungnya sendiri. Gimana Bang Fajar? Baik, kalau di perpajakan, kebetulan di administrasi perpajakan ya, itu ada yang langsung di-settle dan ada yang tidak bisa di-settle sekaligus. Sebagai contoh misalnya gini, kalau PPN itu kan hitungannya tiap bulan. Kita harus ngitung tiap bulan, kemudian dilihat lebih bayar atau kurang bayar di situ. Ternyata lebih bayar. Maka nanti akan bisa dibawa ke berikutnya langsung. Dibawa ke berikutnya. Jadi di bulan berikutnya kalau saya ternyata ada kekurangan bayar dari hitung-hitungan pada periode berikutnya tersebut, bisa diperjumpakan hutang tersebut dengan yang kelebihan di sebelumnya.
langsung sekaligus. Jadi akan dikurangi langsung di situ. Berapa selisih, namanya kompensasi. Kompensasi. Nah, kalau itu di PPN. Kalau di PPh badan yang tadi kita bahas, itu tidak bisa. Dia harus sampai akhir tahun dulu, baru kemudian dihitung, diperiksa sama orang pajak. Nanti kalau kelebihan bayar ya, kelebihannya baru diperiksa ternyata lebih bayar itu baru kemudian bisa mau diperjumpakan dengan utang-utang pajak yang lain atau enggak. Baru gitu. Itu untuk PPh badan. Karena PPh badan nature-nya atau pada umumnya itu harus pada akhir tahun. Dihitungnya pada akhir tahun. Gitu. Jadi walaupun ada kelebihan di pertengahan, tetap dibawa sama akhir tahun dulu, dihitung, baru kemudian diperiksa sama orang pajak. Kalau lebih bayar, ngakunya kita lebih bayar di SPT itu, diperiksa dulu, kemudian baru setelah itu terbit surat ketetapan, baru kalau memang masih lebih bayar, itu bisa dibawa, mau dibayarkan ke tempat lain atau dikemanakan, itu terserah. Mau atau diminta, terserah. Gitu. Oke. Seru banget nih Bang Fajar, cuma kayaknya udah kedengeran azan, jadi nggak kerasa kita udah mau ada di penghujung acara. Saya kembalikan forumnya ke Bang Reza. Ya, terima kasih Mas Iwan, Mas Fajar, rekan-rekan peserta sekalian. Saya belajar banyak hari ini dan saya yakin juga Mas Iwan dan para peserta sekalian banyak hal baru yang kita pelajari. Mas Fajar berapa kali sebutkan di situ dari awal sampai akhir bagaimana pentingnya menghindari masalah sejak awal dengan tax planning. Mengingatkan saya pada quote-nya Albert Einstein, salah satu manusia terpintar di dunia yang katanya akhirnya otaknya setelah dia meninggal beberapa tahun kemudian digunakan untuk diteliti oleh para ahli. Dia sendiri bilang bahwa itulah bedanya orang bijak dan orang pintar. Orang pintar mungkin memang ahli memecahkan masalah, tapi orang bijak dia menghindari jangan sampai masalah itu terjadi. Oleh karena itu juga judul sesi kita hari ini adalah cara bijak untuk mengurus pajak di dunia startup. Maka jadilah kita orang-orang bijak. Bagaimana agar bisa mencegah masalah-masalah itu terjadi di kemudian hari. Baik, sekian kita telah sampai di ujung acara kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Sebelum kita sampaikan salam perpisahan, saya mohon izin untuk foto bersama para pembicara dan juga para peserta yang berkenan untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi bagi Swadigital dan juga bagi para peserta. Nanti akan didistribute oleh Mas Umar kepada para peserta sekalian yang tidak berkeberatan untuk menyalakan kameranya. Monggo, saya persilahkan. Pak Joko, monggo Pak Joko. Ya, ini mungkin udah semuanya ya. Ada lagi? Ya, Mas Rosadi, Mas Agung Maulana. Ini agak spesial ini Mas Iwan, pesertanya banyak yang lumayan berbeda dengan yang kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Ya kalau masalah pajak unik emang. Nah, ngeri-ngeri sedap memang. Karena kemarin diwanti-wanti sama Bang Bintang, jangan sampai bermasalah dengan pajak. Benar. Ujung-ujungnya modern. Ya, seperti Benjamin Franklin bilang kan, only debt and tax. Oke, saya rasa udah semua itu ya yang berkenan menyalakan video. Silakan Mas Umar. Baik, seperti biasa sebelum kita menyelesaikan acara hari ini, kita akan berfoto bersama. Nanti pada kehitungan ketiga, para peserta diharapkan tersenyum agar bisa saya foto bersama dengan Mas Fajar Budiman. Oke, agar nggak berlama-lama lagi, saya hitung mulai sekarang. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kita foto. 1, 2, 3. Mantap. Oke, saya balikan ke Pak Reza, silakan. Ya, terima kasih Mas Umar. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sekian sampai di sini. Jangan lupa, masih ada sesi berikutnya siang nanti jam 1.30 mengenai ekspansi bisnis startup untuk merger acquisition dan hal-hal terkait lainnya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jangan lupa 5M. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Selalu.